Salam sejahtera bagi kita semua di mana saja berada. Puji dan syukur kita boleh berjumpa lagi di renungan saat teduh. Mari, tema kita hari ini adalah berpikir uang dari Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 25. Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 25 dengan tema berpikir uang. Namun sebelumnya itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas pagi yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk beraktivitas. Namun sebelumnya itu kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus kami bisa mengerti firman pagi ini menjadi pengajaran bagi kami. Ampuni kami demi Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita Kisah Para Rasul 8 ayat 9 sampai 25. Namun saya akan membaca intinya saja ayat 18 sampai 25. Sesuai tema kita. Ketika Simon melihat bahwa roh itu diberikan melalui perumpangan tangan rasul-rasul itu, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku ke atas seorang, ia menerima Roh Kudus." Namun Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam hal ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, semoga ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa engkau memandam iri hati yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, mereka kembali ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu mereka memberitakan Injil di banyak kampung orang Samaria. Amin. Saudara-saudara, tema kita berpikir uang. Uang memang penting. Namun ternyata ada banyak hal yang tidak dapat dibeli dengan uang, tetapi hanya bisa diperoleh jika Allah mengaruniakannya kepada kita. Simon tukang sihir itu merasa takjub melihat kebesaran kuasa Allah yang bekerja dalam diri para rasul. Ia menawarkan sejumlah uang kepada rasul-rasul itu dan meminta supaya mereka memberinya kuasa seperti mereka. Petrus memperingatkan Simon dengan keras bahwa jika ia tidak bertobat, maka ia akan binasa bersama-sama dengan uangnya. Uang itu tidak dapat menolongnya. Karena itu Simon Petrus mengatakan ini kepadanya, bahwa hal yang sangat penting adalah kita berserah kepada Tuhan, bahwa dengan kasih karunia Allah kita dapat menyatakan hal yang sebenarnya dalam hidup kita, bukan soal uang. Nah, karena itu tentu saja ini tidak lagi di antara kita pada masa kini yang berpikir seperti Simon, berpikir sihir dan berpikir uang. Yang sangat mungkin adalah ia cenderung menggunakan uang untuk memperoleh misalnya kuasa, pengaruh, dan hal-hal lain yang kita anggap penting, punya nilai. Kita bisa tergoda untuk berbangga-bangga disebut donatur. Bahkan masyarakat beragama biasa tindakan mendapat nilai dan penghargaan tersendiri. Namun hati-hatilah, jangan sampai kita terjerat atau tersesat mengikuti jalan Simon, si penyihir kaya itu.
Karena itu waspadalah kita terhadap uang, tapi pergunakanlah uang itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Karena Kristus yang dimuliakan, yang mengaruniakan banyak hal dan berkat kita. Dari Dia semua kita ada dengan berkat-berkat yang ada. Kiranya kita berpikir tentang firman Allah, bukan berpikir untuk uang. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati kami semua dalam renungan ini, baik yang mendengar maupun saudara-saudara kami yang sedang sakit mendengarkan firman Tuhan ini. Sembuhkanlah mereka dengan kuasa-Mu. Berkati kami dalam aktivitas hari ini. Perkenankan untuk meraih berkat-Mu hari ini Tuhan, dengan kesehatan yang cukup. Ampuni kami demi Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua.